Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom. Selamat malam bagi kita semuanya. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini Tuhan mengaruniakan kita waktu untuk berjumpa lagi, menikmati persekutuan melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut kasih Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk persekutuan yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami sampai pada malam hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menuntun kami untuk memahami bersama-sama, menuntun hamba-Mu di dalam menyampaikannya agar firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Pertama Samuel, pasal 20 ayat yang ke-24 hingga 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul. Tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir,
Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan, anaknya, "Mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan kepada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku." Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu, bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, "Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya, selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang, suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dia lakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu, Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-20, ayat 24 sampai dengan 34. Pembacaan kita bersama pada malam hari ini. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu ketakutan membuat kita sulit melihat kebenaran Tuhan. Ketakutan membuat kita sulit melihat kebenaran Tuhan. Di dalam ayat yang ke-31, di situ kita membaca, dikatakan, "Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh." Ini adalah perkataan daripada Raja Saul yang ditujukan kepada anaknya, yaitu Yonatan, yang menurut Raja Saul bahwa Yonatan berpihak kepada Daud. Dan Saul mengingatkan Yonatan dengan perkataannya ini, bahwa sesungguhnya selama anak Isai itu, Daud maksudnya, hidup di muka bumi, engkau, Yonatan, dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Ini perkataan daripada Saul, ayah Yonatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari perkataan Raja Saul ini, kita menemukan sebuah ketakutan yang besar bahwa Daud akan menggeser kedudukannya. Memang benar, oleh Samuel, Daud telah diurapi Tuhan untuk menjadi raja yang akan menggantikan Saul. Tetapi ini bukan rencana daripada Daud. Ini bukan keinginan daripada Daud. Kita ingatkan proses di mana Tuhan menunjuk Daud. Di dalam otoritas Tuhan, Tuhan menentukan pilihan jatuh kepada Daud. Dari sekian saudara-saudaranya yang berjumpa dengan Hakim Samuel pada saat itu, Allah telah memilih Daud karena Daud berkenan di hatinya. Saul tidak tahu kalau Daudlah yang akan menggantikannya, karena pada saat itu Samuel mengatakan bahwa engkau telah ditolak oleh Tuhan dan sudah ada seseorang yang berkenan di hati Tuhan yang akan menggantikan dirimu. Saul tidak mengetahui bahwa Daudlah yang akan menggantikan dia.
karena Samuel tidak pernah menyebutkan nama Daud di hadapan Saul. Tetapi ketakutan meliputi diri Saul. Ya. Ia melihat bahwa rakyatnya atau orang Israel sangat mengagung-agungkan Daud. Dan itulah yang menjadi dasar sehingga Raja Saul sangat membenci Daud. Ia takut kalau kelak Daud akan merebut tahtanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan pernah mempertahankan yang namanya ketakutan di dalam diri kita. Khawatir itu wajar, karena itu adalah sifat yang manusiawi. Tetapi ketakutan yang besar akan sesuatu hal, itu akan membuat kita sulit untuk melihat kebenaran yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Ada beberapa pengalaman dari sahabat-sahabat kita yang mengalami paparan COVID. Mereka menceritakan bahwa ketika kita terpapar, maka kita harus tetap semangat dan tenang. Sehingga kita dapat memikirkan terapi-terapi apa saja yang bisa kita lakukan untuk tidak fokus pada keadaan kita, tetapi bagaimana kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat meringankan sakit kita. Kita harus tenang dan agar kita dimampukan untuk berdoa. Ketakutan membuat kita sulit memahami bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Ketakutan juga membuat kita hanya fokus pada kelemahan kita, keadaan kita. Kadangkala di saat kita masih sehat, masih aman. Tapi karena rasa takut, seringkali kita hanya berdiam diri saja. Padahal sebenarnya Tuhan melalui keberadaan ini menginginkan agar kita menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dengan tekun saling mendoakan dan melakukan banyak hal yang baik di dalam kebersama-samaan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan memberikan kita banyak kemampuan untuk melakukan banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita ini. Tetapi karena kita berada di dalam ketakutan yang besar yang sangat mencekam, sehingga kita hanya fokus bagaimana caranya kita memprotek diri kita supaya kita bisa aman. Dan sifat itu adalah bagian daripada keegoisan yang hanya mau memperhatikan diri sendiri. Dan kita menyadari bahwa ketika keegoisan meliputi kita, kita menjadi pribadi-pribadi yang sensitif. Mudah sedih, mudah marah, mudah kecewa. Sehingga itu semakin memudahkan imun kita turun. Ingatlah bahwa Tuhan dapat menghalau ketakutan kita dengan menganugerahkan kita kekuatan untuk selalu mendekatkan diri padanya, mengerti apa yang dipesankan melalui firman Tuhan, dan selalu mau melakukan yang terbaik di dalam hidup bersama. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan
segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur lagi kepadamu karena pada malam hari ini Tuhan terus mengaruniakan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu bahwa kasih-Mu selalu nyata di dalam hidup kami dari pagi, siang, hingga malam hari. Kami boleh berada bersama-sama dengan keluarga, kami boleh mengerjakan tugas-tugas kami, dan juga kami boleh menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan, makanan dan minuman. Bahkan juga pada malam hari ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah, di mana firman Tuhan boleh berbicara kepada kami semuanya. Kami percaya bahwa ketika kami datang dengan penuh ketulusan dan kerinduan, Tuhan akan memberkati sehingga firman Tuhan ini menjadi bagian yang selalu tertanam baik di dalam kehidupan kami semua. Berkatilah saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan juga cucu-cucu yang berada di dalam kelemahan tubuh saat ini dalam proses-proses pemulihan, baik di rumah sakit maupun juga di rumah. Terutama saudara-saudara kami yang mengalami paparan COVID ya Tuhan. Jemaat Tuhan, baik yang ada di Warakas, yang ada di mana saja, Tuhan memberkati, sehingga mereka semua boleh mengalami kepulihan yang daripada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kadangkala di dalam menghadapi keadaan-keadaan ini, apa yang tidak kami harapkan terjadi, ada duka cita yang dalam yang dihadapi oleh beberapa keluarga saudara, bahkan sesama kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, hiburkan dan kuatkanlah saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memampukan mereka untuk menjalani hidup yang masih Tuhan karuniakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa juga untuk setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kami rasakan di dalam kehidupan ini. Tuhanlah sumber segala yang baik, kami percaya Tuhan akan menuntun kami untuk boleh mengalaminya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami terus berdoa bagi anak-anak kami yang menjadi tim dalam multimedia maupun sound, yang senantiasa berupaya agar di dalam kondisi PPKM pada saat ini ya Tuhan, kami dimampukan tetap menikmati persekutuan melalui live streaming, melalui ibadah sehati di dalam doa, bahkan juga pertemuan-pertemuan lewat Zoom meeting, yang di dalamnya kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan di dalam Tuhan, ataupun juga di dalam pelayanan-pelayanan gereja seperti pelayanan katekisasi dan juga persiapan guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk kehidupan pemimpin dan juga para dokter dan perawat. Mereka terus berjuang untuk memberikan pendampingan yang terbaik bagi masyarakat. Karuniakan mereka selalu kekuatan dan kesehatan di dalam melaksanakan tugas yang Tuhan karuniakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan lindungi dan sertai, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, inilah doa kami, inilah seluruh sembahyang kami. Sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sudah menikmati persekutuan bersama-sama. Kita percaya bahwa di dalam ketekunan kita akan merasakan bagaimana Tuhan selalu menuntun dan menyertai kita. Sampai berjumpa di Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tetap semangat, terkuatkan, dan semakin sehat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.